7 tahun sudah aku menikah. Aku hidup di keluarga Wijoyo, diperlakukan lebih rendah dari seorang pembantu. Ibu mertuaku, Dewi, selalu mencari-cari kesalahanku dalam setiap hal karena aku berasal dari desa terpencil di Jawa Tengah, karena keluargaku miskin, dan karena lingkar pinggangku melebar 5 senti setelah melahirkan putraku. Dengan ribuan cara, ia menanamkan dalam diriku fakta bahwa keberadaanku bahkan tidak layak untuk duduk bersama di meja makan keluarga Wijoyo. Pada hari pernikahan adik iparku, aku sudah bangun dan bergerak sejak pukul 4 pagi. Menyetrika gaun, mengangkat karangan bunga, menyambut tamu, merawat anak, hingga pukul 2 siang, seteguk air pun tak sempat aku minum. Setelah acara resepsi dimulai, aku hanya mengambil sepotong kecil kue pengantin yang sudah dipotong. Kue itu adalah hidangan penutup yang disiapkan untuk semua tamu. Namun, pada saat itu juga, tamparan keras dari ibu mertuaku mendarat di pipiku. Aku jatuh tersungkur di depan meja hidangan penutup yang tertutup taplak putih. Stroberi yang hancur dan krim segar muncrat ke gaunku. Sekitar 200 tamu undangan, seketika hening, seolah disiram air es. Namun, putraku, Bima, dengan suara jernih dan polos seorang anak berusia 5 tahun, mengucapkan sepatah kata di depan seluruh keluarga mempelai pria. Satu kata itu membuat ibu mempelai pria membanting gelas anggur yang dipegangnya ke lantai. Ayah mempelai pria bangkit dari kursinya, menunjuk wajah ibu mertuaku, dan menyatakan, pernikahan ini berakhir di sini. Sebelum cerita sesungguhnya dimulai, silakan tekan tombol suka dan berlangganan, dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan cerita ini. Semoga kebahagiaan menyertai Anda dimanapun Anda berada. Sekarang, dengan hati yang tenang, mari simak kisah saya. Ballroom sebuah hotel bintang 5 di kawasan Menteng, Jakarta. Pukul 04.15 pagi. Seluruh Jakarta masih terlelap dalam kegelapan awal musim kemarau. Bahkan, lampu-lampu di sepanjang Jalan Sudirman tampak redup dan lelah. Siti Rahayu, atau yang akrab dipanggil Ayu, telah berdiri terpaku selama 40 menit di lorong sempit yang menghubungkan dapur dan aula utama ballroom. Suara dengung dari kipas angin freezer dapur bergaung pelan di telinganya. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, menatap selembar kertas A4 yang lecek karena keringat di tangannya. Itu adalah daftar tugas yang diberikan langsung oleh ibu mertuanya, Dewi Suryo, tadi malam. Tulisan di kertas itu ditekan begitu kuat hingga nyaris menembus ke belakang, setiap goresannya memancarkan kesombongan dan hasrat mengontrol yang begitu khas. Ada 37 perintah yang tertulis rapat di daftar itu. Pertama, sebelum pukul 5.00 pagi, periksa arah semua dekorasi bunga mawar di setiap meja. Harus simetris sempurna, tidak boleh ada satupun daun yang layu. Ketujuh, pena untuk buku tamu harus merek Montblanc. Jika yang disediakan hotel, merek murahan, segera pergi dan ganti. Ke-19. Periksa kembali dengan teliti kartu nama untuk tempat duduk, kerabat pihak pria sesuai urutan silsilah. Jangan sampai ada kerabat jauh yang duduk di tempat yang terlihat dari meja keluarga utama. Pandangan Ayu meluncur ke bagian paling bawah kertas. Di sana, ada sebuah kalimat yang ditulis tebal dengan pulpen merah dan digarisbawahi 3 kali. Jangan sekali-kali berkeliaran di dekat meja keluarga utama sampai acara selesai. Jangan bicara lebih dulu dengan orang-orang dari pihak pria. Ingat, posisimu. Ayu menarik napas dalam-dalam, melipat kertas itu dengan hati-hati, dan memasukkannya ke dalam saku celemek kerja hotel yang ia kenakan. Pakaian yang ia kenakan hari ini adalah gaun terusan berwarna biru dongker. Barang diskon yang ia beli 3 tahun lalu, seharga Rp390.000, di sebuah pusat perbelanjaan di Blok M. Setelah melahirkan Bima, lingkar pinggangnya melebar 5 senti sehingga pakaian lamanya sudah lama tidak muat. Namun, di rumah ini, tidak pernah ada anggaran baginya untuk membeli baju baru. Pukul 06.00 pagi, manajer ballroom hotel masuk bersama 2 orang staf. Manajer itu menunjuk kartu nama di meja keluarga utama, dan berkata dengan sopan kepada Ayu, "Ibu, kartu nama untuk meja keluarga utama sudah kami atur sesuai prosedur standar. Mohon diperiksa." Bahkan sebelum Ayu sempat membuka mulut, ibu mertuanya, Dewi, yang entah sejak kapan sudah berada di sana, melangkah masuk ke dalam aula. Dengan gerakan secepat kilat, ia menghampiri meja utama, mengambil kartu nama paman dari pihak mempelai pria, dan melemparkannya dengan kasar ke bawah kaki Ayu. "Prosedur standar, begini cara kalian bekerja?" Dewi membentak manajer itu, tetapi panah hinaannya sepenuhnya ditujukan kepada Ayu. "Sudah kubilang pada perempuan ini kemarin. Paman mempelai pria itu dituakan, jadi dia harus duduk di kursi kehormatan pertama di sebelah kanan. Satu perintah sepele saja tidak bisa dikerjakan dengan benar. Dasar benalu tidak berguna." Manajer itu tersenyum canggung dan menyingkir. Dewi menatap Ayu dengan tajam dan menyala.
Apa yang kau lihat? Cepat jongkok dan atur ulang, periksa semua kartu, nama kerabat pihak pria, satu persatu dari awal. Ayu menggigit bibirnya erat, berjongkok di lantai, dan memunguti kartu nama yang berserakan. Saat ia membungkuk untuk mengambil sebuah kartu yang terguling ke bawah meja, jahitan di bawah ketiak kiri gaunnya robek dengan suara krek. Seorang staf wanita di dekatnya menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat sekilas kulitnya yang terbuka. Wajah Ayu memerah seperti kepiting rebus. Ia menarik celemek hotel yang longgar untuk menutupi bagian yang robek dengan panik. Tidak ada jarum dan benang yang bisa ditemukan saat itu juga, jadi ia berlari ke resepsionis hotel, meminjam sebuah klip kertas perak dan menjepit bagian yang robek. Setiap kali ia bernapas, potongan logam dingin yang menyentuh kulitnya menimbulkan rasa nyeri yang berdenyut, sama seperti 7 tahun yang telah ia lalui di keluarga Wijoyo. Dewi memandang rendah Ayu yang berjongkok di lantai, lalu dengan suara rendah ia memperingatkan dengan dingin, "Jangan pamer kemiskinanmu di sini. Kalau hari ini kau membuat malu keluarga Wijoyo, akan kupastikan kau menyesal." Ibu mertuanya, Dewi Suryo, berusia 61 tahun. Suaminya, Agus Wijoyo, meninggal 5 tahun lalu karena kanker lambung, mewariskan padanya sebagian kecil saham di sebuah perusahaan desain interior menengah di kawasan Sudirman dan uang sewa dari 3 apartemen di area Jakarta Selatan. Di mata orang lain, Dewi masihlah Nyonya Wijoyo yang anggun, mengenakan kebaya desainer mahal dan rutin mengunjungi salon VIP. Namun, hanya menantunya, Ayu, yang paling tahu bahwa di balik cangkang mewah itu sudah lama dipenuhi belatung. Kekuasaan di perusahaan sudah lama dipegang erat oleh kakak ipar Ayu, yaitu kakak dari suaminya. Saham yang dimiliki ibu mertuanya hanyalah hiasan untuk membungkam mulutnya. Dividen bulanan yang ia terima bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya perawatan apartemen yang mahal dan tagihan kartu VIP salonnya. Sumber uang sebenarnya yang menopang gaya hidup mewah keluarga ini dan memungkinkan Dewi terus berperan sebagai nyonya besar adalah suami Ayu, Baskara Wijoyo. Baskara bekerja sebagai manajer tingkat menengah di sebuah pabrik kimia di Cilegon dengan gaji 15 juta rupiah sebulan. Setiap hari gajian, 12 juta rupiah dari gajinya langsung ditransfer ke rekening Dewi, tanpa kurang 1 sen pun. Sisa 3 juta rupiah adalah uang saku untuk Baskara sendiri. Pada akhirnya, biaya hidup Ayu dan putranya, Bima, sepenuhnya ditutupi oleh sisa tabungan yang Ayu kumpulkan dengan susah payah saat bekerja di pabrik di kampung halamannya sebelum menikah, serta dari pekerjaan sampingan yang sesekali ia kerjakan di rumah. Menurut logika ibu mertuanya, menantu yang menggunakan uang putranya adalah kejahatan besar, sementara menantu yang menguras tabungan keluarganya sendiri untuk menghidupi mertuanya adalah sebuah kewajiban yang wajar. Dan hari ini adalah hari pernikahan adik iparnya, Ratih Wijoyo. Bagi Dewi, pernikahan ini adalah proyek besar terakhir dalam hidupnya, sebuah jaket pelampung emas yang ia pegang erat-erat. Ayah mempelai pria, Arya Pratama, adalah direktur utama sebuah perusahaan logistik ternama di Surabaya, seorang konglomerat sejati yang memiliki armada truk dan pusat logistik besar atas nama pribadi. Pernikahan ini adalah hasil dari usaha keras Dewi selama 2 tahun, mengerahkan seluruh jaringan bisnis putra sulungnya, bahkan membuang harga dirinya untuk memohon-mohon kepada banyak orang. Usia Ratih tahun ini adalah 34 tahun. Sebelum ini, ia telah ditolak dalam perjodohan sebanyak 11 kali. Setiap kali pihak pria menolak dengan sopan, Dewi akan membanting gelas di ruang tamu hingga pecah, lalu menunjuk Ayu yang sedang mencuci piring di dapur dan berteriak histeris. "Ini semua karena perempuan kampung sepertimu. Kau membawa sial ke rumah ini, merusak peruntungan keluarga. Kalau bukan karenamu, Ratih sudah lama menikah dengan anak konglomerat sungguhan." Ayu tidak pernah sekalipun membantah. Ia hanya diam-diam menyapu pecahan kaca di lantai dan mengelap tangannya yang basah di celemek. Pukul 10.00 pagi, sinar matahari yang menembus jendela kaca raksasa di ballroom terasa menyilaukan. Para tamu mulai berdatangan. Ayu, dengan satu tangan, menggendong Bima yang berusia 5 tahun dan tangan lainnya memegang buku tamu, bersampul kulit tebal, berdiri kaku di pintu masuk seperti penjaga gerbang. Menurut rencana, suaminya, Baskara, seharusnya sudah tiba 1 jam yang lalu untuk menyambut para tamu terhormat dari pihak pria bersamanya. Namun, hingga kini, batang hidungnya pun tak terlihat. Ayu memanfaatkan jeda ketika tamu sedang sepi untuk mengeluarkan ponsel dan menekan nomor Baskara. Sekali, 2 kali, 3 kali, hingga yang ke-7 kalinya. Yang terdengar hanyalah suara mesin yang dingin mengatakan bahwa nomor yang dituju tidak dapat dihubungi. Ia menggigit bibir bawahnya erat dan menekan tombol panggil untuk ke-8 kalinya. Kali ini, nada sambung akhirnya berhenti dan telepon terhubung. "Halo,
Suara Baskara terdengar penuh kejengkelan, bahkan serak seperti orang yang baru bangun tidur. Suara latar di seberang telepon terdengar aneh. Bukan suara mesin mobil atau kebisingan jalanan. Terdengar suara air yang jelas, seperti suara shower di dalam kamar mandi yang tertutup. Mas, kamu di mana? Tamu-tamu penting dari pihak pria sudah mulai datang, aku sendirian di sini. Macet, potong Baskara dengan ketus. Memangnya kau tidak bisa mengurus hal sepele begitu sendirian? Urus saja dulu. Jangan merepotkan, Tut. Telepon diputus secara sepihak. Jari-jari Ayu yang memegang ponsel memutih karena menahan amarah. Sambil mendengarkan nada putus, suara air yang mencurigakan dan suara serak Baskara melintas di benaknya. Benarkah dia terjebak? Macet, suara itu jelas sekali seperti suara shower di hotel. Namun, sekarang, bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Bima menggoyangkan tangannya dengan lembut dan bertanya dengan suara kecil, Ibu, ayah mana? Ayu memaksakan senyum kering dan mengelus kepala putranya. Ayah sebentar lagi, datang. Bima anak baik, kan? Namun, Bima tidak terhibur. Anak itu mencengkeram ujung gaun Ayu, mengangkat wajahnya yang pucat, dan berbisik dengan suara nyaris tak terdengar, Ibu, perutku bunyi. Hati Ayu terasa seperti diremas. Sejak pukul 4 pagi, ia dan anaknya belum minum seteguk air pun. Dengan cepat, ia menyelipkan buku tamu di ketiaknya, dan, dengan tangan yang tersisa, ia mengobrak-abrik dasar tas kainnya untuk mengeluarkan sebungkus lemper yang ia beli seharga Rp5.000 di minimarket tadi pagi. Takut akan memicu kemarahan jika masuk ke ruang tunggu, ia berjongkok di balik sebuah karangan bunga besar. Tersembunyi di antara bunga dan dedaunan, ia dengan hati-hati membuka bungkus daun pisang dan menyuapkan sedikit ketan ke dalam mulut putranya. Bima mengunyah perlahan, tanpa merengek atau bersuara, dengan sangat tenang. Apa yang kau lakukan? Sebuah suara tajam dari belakang merobek udara seperti pisau. Seluruh tubuh Ayu menegang saat ia perlahan menoleh. Ibu mertuanya, Dewi, berdiri hanya 2 langkah di belakangnya. Ia mengenakan kebaya ungu rancangan desainer yang mahal, rambutnya disanggul rapi tanpa sehelai pun yang keluar, dan wajahnya dipoles alas bedak tebal seperti topeng. Tatapan Dewi menghunjam tajam pada sisa lemper di tangan Ayu, seolah melihat tumpukan sampah busuk. Di tengah-tengah pintu masuk, kau suapi anakmu dengan makanan murahan seperti ini. Bagaimana kalau orang-orang dari pihak besan melihat? Mereka akan mengira keluarga Wijoyo adalah keluarga miskin yang tidak sanggup memberi sarapan. Dewi merendahkan suaranya, tetapi kebencian di dalamnya terasa begitu kental. Ibu, Bima dari pagi belum makan apa-apa. Tutup mulutmu. Buang sampah menjijikan itu sekarang juga. Dewi melangkah lebih dekat, menghentakkan hak sepatunya yang tinggi di lantai marmer dengan tajam. Kau tidak punya malu, aku punya. Kalau sampai ada cacat sedikit pun di acara hari ini, akan kupastikan kau menyesal seumur hidup. Ayu terdiam, membungkus kembali sisa lemper itu dengan daun pisang dan memasukkannya ke dalam tas. Sebutir nasi ketan masih menempel di sudut bibir. Bima, anak itu tidak menangis atau merengek. Ia hanya menjulurkan lidahnya, menjilat butiran nasi itu ke dalam mulutnya, lalu diam-diam memeluk leher ibunya. Bima adalah anak yang luar biasa pendiam. Suatu hari, guru taman kanak-kanaknya pernah menatap Ayu dengan tatapan penuh kekhawatiran saat pertemuan orang tua, dan berkata dengan hati-hati, Ibu Bima, Bima tidak pernah bertengkar dengan anak-anak lain. Kalau mainannya direbut, ia langsung memberikannya tanpa sepatah kata pun. Tapi, anak itu hampir tidak pernah tersenyum. Dan ada satu kebiasaan yang sangat aneh. Ia sering mengulangi apa yang dilihatnya kepada orang lain, kata per kata, seperti perekam suara. Sejujurnya, ini bukan sekadar pendiam, Bu. Ini seperti ia sangat takut berbuat salah. Mendengar itu, Ayu hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam, air matanya menetes satu persatu ke punggung tangannya. Ia tahu betul alasannya. Sejak bisa mengingat, anak ini tumbuh di rumah yang penuh dengan suara keras. Neneknya membentak ibunya, ayahnya membentak ibunya, bahkan bibinya pun membentak ibunya, dan terkadang tidak hanya berakhir dengan teriakan. 3 bulan yang lalu, di suatu malam yang larut, hujan deras mengguyur Jakarta, disertai petir dan guntur. Ayu sedang berlutut di lantai kamar, merapikan pakaian yang sudah berganti musim. Tiba-tiba, Baskara mendobrak pintu dengan bau alkohol yang menyengat, lalu menendang lemari plastik di sebelahnya. Kemeja biru garis-garis yang akan kupakai untuk dinas besok, di mana? Baskara menunjuk-unjuk wajahnya dan berteriak seperti binatang buas. Itu. Kemarin kamu pakai sampai kotor sekali, jadi aku cuci tangan dan sekarang sedang kujemur di balkon. Sudah kubilang bawa ke laundry. Bagaimana aku bisa memakainya ke hadapan klien? Kalau dicuci tangan, dasar perempuan kampung bodoh. Otakmu itu isinya apa? Hah? Plak. Tanpa peringatan apapun, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Ayu.
Ia terlempar ke sudut ranjang karena kekuatan tamparan itu. Telinganya berdenging, dan rasa anyir darah langsung menyebar di mulutnya. Ia menahan pipinya yang membengkak, menggertakkan giginya, dan tidak mengeluarkan satu erangan pun. Ia takut Bima yang tidur di kamar sebelah akan terbangun. Namun, ada satu hal yang tidak ia ketahui. Pintu kamar tidak tertutup rapat. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, sepasang mata kecil menyaksikan seluruh kengerian itu tanpa berkedip. Malam itu, di tengah hujan deras, Bima berdiri tanpa alas kaki di lantai yang dingin, melihat ibunya terjerembab ke lantai. Anak itu tidak menangis. Ia hanya diam-diam berbalik, kembali ke kamarnya, naik ke atas tempat tidur, dan memeluk erat boneka kelinci tuanya yang sudah pudar warnanya. Di tengah kegelapan yang diselingi kilat petir, Bima yang berusia 5 tahun membelalakan matanya, dan terus-menerus mengulangi adegan yang baru saja ia saksikan dengan bibir gemetar, seolah-olah sedang menghafal sebuah naskah yang tidak boleh ia lupakan seumur hidupnya. Ayah memukul ibu. Ayah memukul wajah ibu. Ibu jatuh di samping tempat tidur. Ibu tidak menangis. Pukul 14.15. Pernikahan yang panjang dan membosankan itu akhirnya berakhir. Pintu aula yang berat tertutup, dan lampu kristal menerangi ruangan seterang. Siang hari, resepsi sesungguhnya telah dimulai. Siti Rahayu telah berdiri tegak selama 10 jam penuh, sejak pukul 4 pagi. Kedua kakinya terasa berat seperti dibebani timah, dan tumitnya sudah lecet dan melepuh karena sepatu hak tinggi yang kaku. Perutnya masih kosong, hanya setengah lemper yang ia berikan pada Bima tadi pagi. Ia membeli 2. Yang satu rencananya untuk dirinya sendiri. Tetapi setelah mendengar bentakan keras, ibu mertuanya, kesempatan dan keberanian untuk memakannya lenyap sudah. Sekarang ia bersandar di samping meja hidangan penutup di sudut ballroom. Perutnya terasa melilit, dan rasa mual terus naik ke tenggorokannya. Kue, pengantin 5 tingkat yang megah di tengah meja sudah dipotong oleh kedua mempelai. Beberapa pelayan berseragam dengan cekatan memindahkan potongan-potongan kue ke piring-piring keramik yang mewah. Kue itu akan dibagikan kepada semua tamu. Seorang pelayan yang membawa nampan penuh kue melintas cepat di samping Ayu. Aroma manis dan pekat dari kue berlapis stroberi dan krim segar menguar dari nampan itu. Tanpa sadar, pandangan Ayu mengikuti nampan itu. Bukan karena ia ingin memakannya, tapi karena Bima, yang bergelayut di kakinya, sudah sangat lemas hingga nyaris tak sanggup berdiri. Anak itu memegang erat tangan Ayu dan terus merengek dengan suara lirih. Ibu, perut Bima bunyi. Ibu, Bima lapar sekali. Dengan hati-hati, Ayu mengulurkan tangan dan mengambil sepotong kue dari ujung nampan yang dibawa pelayan. Ia membungkuk, memberikan piring itu kepada anaknya, dan berbisik lembut, makanlah, hati-hati jangan sampai kena baju. Melihat putranya melahap kue itu dengan rakus, tanpa sadar Ayu mengulurkan jari. Telunjuknya mencolek sedikit krim yang menempel di pinggir piring, dan membawanya ke mulut. Sebuah rasa manis yang hanya sesaat. Namun, gerakan sepele itu, sayangnya, tertangkap oleh mata tajam ibu mertuanya, Dewi, yang kebetulan sedang menoleh dari meja keluarga utama. Ayu melihat Dewi, memalingkan wajahnya dengan cepat ke arahnya. Wajah ibu mertuanya tampak lebih pucat pasi dari tadi pagi. Gelas anggur di tangannya diletakkan dengan kasar di atas meja, menimbulkan bunyi tak. Tak lama kemudian, Dewi bangkit dari kursinya. Mengenakan kebaya ungu mewahnya, ia melintasi 3 baris meja tamu dengan langkah tergesa, suara hak tingginya, yang penuh amarah menggema, menuju meja hidangan penutup. Tepat saat Ayu selesai menjilat krim di jarinya, hawa dingin dan niat membunuh yang tajam sudah berada di depannya. Ia mengangkat kepala, dan bahkan sebelum sempat berkata, "Ibu," tanpa peringatan, Dewi mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, membuat gerakan setengah lingkaran di udara, dan menampar pipi Ayu sekuat tenaga. Plak! Plak! Di tengah keheningan sesaat saat musik latar berganti, suara tamparan yang mengerikan itu bergema di seluruh ballroom seperti suara kayu kering yang patah menjadi 2. Begitu keras hingga menyisakan gema samar. Kepala Ayu terpental ke kiri karena benturan itu. Ia kehilangan keseimbangan karena dorongan yang sangat kuat. Tubuhnya terhuyung tak terkendali dan bahunya menabrak sudut meja hidangan penutup dengan keras. Prang! Nampan kaca 3 tingkat yang tersenggol bahunya jatuh, membuat puluhan kue tart, stroberi dan macaron yang tersusun rapi di atasnya tumpah ke lantai seperti hujan es. Suara kaca pecah yang nyaring menusuk gendang telinga semua orang. Ayu tersungkur di lantai marmer. Sialnya, lututnya, yang telanjang menekan tepat di atas pecahan kaca yang tajam dan berserakan. Rasa sakit yang luar biasa, seolah menembus hingga ke tulang, langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Sudut bibirnya yang robek saat ditampar mulai mengeluarkan darah merah yang menetes ke dagunya. Bima, yang terkejut oleh kekerasan tiba-tiba itu,
gemetar hebat dan menjatuhkan piring di tangannya. Piring itu pecah menjadi 3 bagian, dan kue yang baru saja ia makan satu suap terguling tak berdaya ke dalam genangan kotoran. Setelah suara tamparan dan pecahan kaca yang memekakan telinga berlalu, ballroom yang megah itu jatuh ke dalam keheningan yang mencekam, seperti kuburan. Sekitar 200 tamu, kerabat dari pihak mempelai pria, para sosialita yang sering dibanggakan Dewi, dan bahkan kerabat jauh keluarga Wijoyo, semuanya membeku di tempat. Ada yang berhenti dengan sumpit di udara, ada yang berhenti dengan gelas anggur di bibir. Lebih dari 200 pasang mata, seperti lampu sorot, serempak, tertuju pada Ayu yang terpojok. Dewi memandang rendah Ayu yang berlutut di lantai sambil terengah-engah. Suaranya, setajam kuku yang menggaruk kaca, menggores setiap sudut ballroom. Dasar perempuan tidak tahu diri, siapa yang menyuruhmu menyentuh kue itu? Kau, pikir kau tamu terhormat? Kau di sini untuk bekerja, karena kelakuanmu yang tidak punya sopan santun seperti ini, makanya kau pantas disebut perempuan kampung. Apa di kehidupan sebelumnya kau mati karena tidak bisa makan kue? Penghinaan yang kejam itu menggema di ruangan yang luas. Ayu tersungkur di lantai, lutut dan telapak tangannya sudah terluka parah oleh pecahan kaca. Darah merah bercampur dengan krim putih, meninggalkan noda mengerikan di lantai marmer. Ia bahkan tidak berpikir untuk menyeka darah di bibirnya. Secara naluriah ia mengangkat kepala, melewati para tamu yang terkejut, dan menatap ke arah meja keluarga utama. Ia mencari suaminya. Baskara duduk di kursi ketiga di meja keluarga utama. Mengenakan setelan jas, pesanan, rambut disisir rapi dengan pomade, dan di tangannya ada segelas sampahnya yang baru diisi. Ayu menatap lurus ke arahnya. Ia berharap, setidaknya, sebagai suami, Baskara akan bangkit, menghampirinya, dan membantunya berdiri. Namun, suaminya tidak bergerak sedikit pun. Baskara duduk terpaku di tempatnya. Ekspresinya bukan kemarahan, bukan keterkejutan, bukan pula simpati pada istrinya. Itu adalah perasaan yang lebih menusuk daripada ketidakpedulian ekspresi muak. Ia malu. Ia merasa wanita yang tersungkur di depan semua tamu ini telah menjatuhkan harga dirinya. Bahkan dari jarak 10 meter, Ayu bisa melihat dengan jelas bibir Baskara bergerak-gerak samar. Ia tidak mengeluarkan suara. Tetapi 7 tahun pernikahan membuat Ayu bisa membaca gerakan bibir itu dalam sekejap. Kata-kata yang ia ucapkan tanpa suara adalah, "Jangan bikin malu." Saat itu juga, hati Ayu serasa jatuh ke dalam lubang es yang tak berdasar. Ia mengalihkan pandangannya. Adik iparnya, Ratih, mengenakan gaun pengantin, renda buatan tangan seharga 400 juta rupiah, berdiri di samping mempelai pria, Arya. Di wajah Ratih, tidak ada sedikit pun rasa kasihan pada kakak iparnya. Yang ada hanyalah ekspresi canggung yang dibuat-buat dan menjijikkan. Ia tidak menghentikan perbuatan gila ibunya. Ia hanya sedikit menundukkan kepala dan merapikan ujung gaun pengantinnya dengan tangan yang bersarung tangan renda putih. Seolah-olah wanita yang berlumuran darah di lantai itu bukanlah kakak ipar yang telah hidup bersamanya di bawah satu atap selama 7 tahun, melainkan hanya seorang pekerja paruh waktu ceroboh yang memecahkan piring dan merusak pernikahan sempurnanya. Dan di seberang, di meja keluarga utama mempelai pria, Arya dan keluarganya duduk tegak, menyaksikan sandiwara murahan ini. Ibu mempelai pria, Larasati, yang sejak tadi menjaga wibawanya, perlahan meletakkan sendok perak di tangannya ke atas meja. Senyum anggun di wajahnya perlahan memudar tanpa jejak, dan akhirnya yang tersisa hanyalah ekspresi dingin dan kaku seperti patung gips. Keheningan yang menyesakkan di dalam ballroom berlangsung selama sekitar 15 detik. Bagi Ayu, 15 detik itu terasa sepanjang hidupnya, begitu panjang dan mengerikan. Akhirnya, yang memecah keheningan itu adalah adik iparnya, Ratih. Ia membuka mulut, tetapi kata-katanya bukan ditujukan pada ibunya yang telah membuat keributan, melainkan pada Ayu yang terkapar di lantai. "Mbak." Ratih masih berada di samping panggung dengan mikrofon terpasang di gaunnya, sehingga suaranya menggema ke seluruh ballroom melalui pengeras suara. Suara itu dipenuhi rasa kesal dan tuduhan yang dibuat-buat. "Ini kan hariku, pernikahan sekali seumur hidupku. Tolong, jangan berlebihan, bisa? Aku malu." Dilihat tamu-tamu, cepat pergi ke ruang ganti di belakang, bersihkan dirimu. Dengan keadaanmu yang seperti itu, ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tetapi maknanya sudah lebih dari cukup jelas. Penampilan Ayu yang berdarah dan tersungkur di lantai bukanlah sebuah insiden yang perlu dikhawatirkan, melainkan sebuah aib yang memalukan di depan para tamu. Mendapat dukungan dari putrinya, Dewi menjadi semakin angkuh seolah-olah ia baru saja menegakkan keadilan dan menambahkan paku terakhir. "Cepat bangun. Kau mau mempermalukan keluarga Wijoyo di depan semua orang?"
menerimamu di rumah ini adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Ayu menarik napas dalam-dalam. Rasanya seperti serpihan es tajam memenuhi paru-parunya. Ia bahkan tidak menangis. Sambil menahan rasa sakit di lututnya, yang terluka oleh kaca, ia berpegangan pada sudut meja hidangan penutup yang dingin dan perlahan-lahan bangkit. Ia menunduk dan melihat ke bawah. Bima sedang berjongkok. Anak itu tidak menangis atau berteriak. Dengan jari-jari kecilnya yang berlumuran darah, ia memunguti potongan kue yang berserakan satu persatu, berusaha dengan putus asa untuk menyatukannya kembali di atas piring yang pecah. Bima, panggil Ayu dengan suara serak, membungkuk untuk menggendong putranya. Namun, Bima tidak seperti biasanya yang langsung memeluk ibunya. Anak itu berhenti memunguti kue. Bocah laki-laki kecil berusia 5 tahun itu mengusap krim yang menempel di pipinya dengan punggung tangannya, lalu menegakkan tubuhnya. Ia berbalik dan menghadap langsung ke 200 tamu yang berkumpul di ballroom. Lebih tepatnya, ia menatap lurus ke arah neneknya, Dewi, yang berdiri angkuh hanya beberapa langkah di depannya. Kedua mata Bima bersinar besar dan hitam seperti batu obsidian yang baru dicuci. Anak itu tidak menangis, tidak ada sedikit pun tanda ketakutan. Dengan suara khas anak 5 tahun yang jernih dan transparan, tanpa kepura-puraan, ia membuka mulut. Tepat pada saat band sedang bersiap untuk musik latar dan pengeras suara, dimatikan sepenuhnya. Suara kecil anak itu terdengar begitu jelas di telinga para tamu dan di setiap meja, seperti kerikil yang dilemparkan ke danau yang tenang. Nenek, kenapa pukul ibu? Suara jernih anak itu bergema di udara. Wajah Dewi, yang tidak pernah bermimpi, cucunya yang biasanya pendiam seperti bisu akan membuka mulut pada saat seperti ini, langsung mengeras. Tetapi Bima tidak berhenti. Dengan nada datar seolah-olah hanya menyatakan fakta, ia melanjutkan. Kata ayah, memukul wajah ibu itu hanya boleh dilakukan di rumah. Seketika, seolah-olah sebuah bom tak terlihat meledak di seluruh ballroom. Orang-orang berhenti, bahkan seolah lupa untuk bernapas. Dan pandangan semua orang serempak beralih dari Ayu ke wajah Baskara yang duduk di meja keluarga utama. Tangan Baskara yang memegang gelas sampannya bergetar hebat, menumpahkan isinya ke setelan jas mahalnya. Kesombongan dan ketidakpedulian di wajahnya hancur, berkeping-keping dalam sekejap, digantikan oleh ketakutan dan kepanikan yang luar biasa. Namun, perkataan Bima belum selesai. Anak itu sedikit memiringkan kepalanya, menatap neneknya, dan mengucapkan kalimat kedua. Nada bicaranya begitu serius, seperti saat menjawab pertanyaan guru di taman kanak-kanak, bahkan terselip kepolosan seolah ingin berbagi kebenaran yang baru ia temukan. Ayah juga di rumah sering pukul ibu sambil bilang, jangan bersuara, nanti Bima bangun. Tapi, Bima dengar semuanya, keheningan yang jauh lebih mengerikan dan menyesakkan daripada sebelumnya, menekan berat di atas ballroom. Orang pertama yang memahami situasi ini dan bertindak adalah ibu mempelai pria, Larasati. Ia mengambil kembali sendok perak yang telah diletakkannya di atas meja dan membantingnya dengan keras ke piring. Tang! Suara logam yang nyaring itu merobek habis topeng kemunafikan yang telah dibangun dengan susah payah oleh keluarga Wijoyo. Tatapan Larasati, setajam pisau, menyapu tubuh kecil Bima, lalu berhenti tepat di wajah Baskara. Wajah Baskara, dalam waktu kurang dari 3 detik, berubah dari merah karena malu, menjadi pucat pasi karena terkejut, dan akhirnya menjadi kelabu seperti mayat. Ia membuka dan menutup mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar, seolah seseorang mencekik lehernya. Larasati menoleh ke arah suaminya. Bapak Hartono, Direktur Utama Perusahaan Logistik dari Surabaya dan ayah dari mempelai pria, perlahan-lahan melepaskan kacamata bacanya yang bertengger di ujung hidung. Satu gerakan lambatnya membuat semua orang di aula menahan napas. Ia melipat kacamata itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam saku jasnya, lalu dengan kedua tangan bertumpu pada meja, ia perlahan bangkit berdiri. Seluruh perhatian di ballroom, seperti sorotan lampu panggung, terpusat pada pria paruh baya itu. Ia tidak memandang Dewi yang sudah kehilangan wibawanya, tidak pula melirik sekalipun pada mempelai wanita, Ratih, yang membeku di atas panggung. Bahkan Ayu yang berlutut di lantai pun tidak ada dalam pandangannya, matanya hanya tertuju pada putranya sendiri, mempelai pria, Arya. Suara Bapak Hartono terdengar rendah dan berat, tanpa gejolak emosi. Tetapi di dalamnya terkandung ketegasan yang tak terbantahkan, seperti saat ia melempar dokumen di kantor dan memerintahkan pembatalan kontrak. Arya, suruh sopir siapkan mobil di depan. Mempelai pria, Arya, terlonjak kaget dan tanpa sadar membuka mulut. Ayah, ini. Bahkan sebelum ia sempat melanjutkan, ibunya, Larasati, bangkit dari kursinya, sambil menyambar syal cerpelai yang tersampir di sandaran kursi dan menyampirkannya di bahu. Ia berkata dengan suara yang sangat dingin dan menusuk, agar semua orang di ballroom dapat mendengarnya dengan jelas.
Suaminya di rumah kerjaannya memukuli istri, mertuanya di luar kerjaannya, menampar menantu. Kelakuan keluarga macam apa ini? Dasarnya memang sampah. Saya, Larasati, lebih baik anak saya tidak menikah seumur hidup daripada harus menyerahkan putra berharga saya pada perempuan yang berasal dari keluarga rendahan seperti ini. Pernyataan itu seperti hantaman gada besi yang menghantam tengkuk Dewi tanpa ampun. Reaksi Ratih yang berada di atas panggung lebih lambat dari siapapun di sana. Ia hanya menatap seluruh kekacauan itu dengan tatapan kosong, seperti orang bodoh. Melihat calon ayah mertuanya bangkit, melihat calon ibu mertuanya menyatakan pembatalan pernikahan yang sama dengan hukuman mati. Lalu, pada suatu saat, seolah seluruh darah di tubuhnya terkuras habis, wajahnya memucat pasi. Tidak, Ratih, seperti wanita gila, mencengkeram ujung gaun pengantinnya yang berat, menuruni tangga dengan tergesa-gesa, dan dengan putus asa memegangi lengan Arya. Mas Arya, dengarkan aku, anak itu tidak tahu apa-apa, dia bicara sembarangan. Kakakku tidak mungkin seperti itu. Ibuku juga, dia hanya sedang sangat marah, jadi, suaranya pecah, melengking seperti gesekan logam. Riasan pengantinnya yang mewah, luntur berantakan bercampur air mata. Arya menatap Ratih. Tidak ada kemarahan di matanya. Hanya ada rasa jijik dan muak yang mendalam. Ia tidak mendorong Ratih dengan kasar. Sebaliknya, ia mengangkat tangan satunya dan melepaskan jari-jari. Ratih yang mencengkeram lengan jasnya seperti memegang tali penyelamat, satu per satu. Dengan sangat perlahan dan tanpa ampun, gerakan yang lambat dan tegas itu terasa lebih kejam dan menyedihkan daripada sumpah serapah manapun di dunia. Tangan Ratih jatuh lemas di udara. Gaun pengantin seharga 400 juta rupiah itu terseret di lantai marmer, ujungnya yang indah kini ternoda oleh bercak darah dari lutut Ayu dan noda krim dari meja hidangan penutup. Dengan putus asa, ia menoleh tajam ke arah ibunya, Dewi, yang masih membeku di tempatnya seperti patung. Selama 34 tahun hidupnya, Ratih tidak pernah sekalipun membentak ibunya. Tetapi pada saat itu, ia kehilangan akal sehatnya dan berteriak histeris, "Ibu, kenapa jadi begini? Kenapa harus hari ini ibu mengamuk? Tidak bisakah ibu bersabar 1 hari saja? Hanya 1 hari, kalau saja ibu bersabar, aku bisa menikah." Dewi hanya bisa ternganga, suara tercekat keluar dari tenggorokannya. Seperti ikan yang ditarik ke darat dan terengah-engah di bawah terik matahari, ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Baskara, yang duduk di meja keluarga utama, akhirnya tidak tahan lagi, dan bangkit berdiri. Ia mendorong kursinya dengan kasar dan melangkah mendekati Bima, yang berdiri di depan meja hidangan penutup. Ia mencoba memperbaiki situasi ini, menambal lubang besar ini dengan kebohongan dangkal yang biasa ia lakukan. Ia berjongkok, memaksakan senyum yang lebih buruk dari wajah menangis. Lalu, dengan suara yang dibuat-buat sangat lembut, namun terdengar gemetar dan penuh kepalsuan yang bisa dirasakan semua orang, ia membuka mulut. "Bima, kamu pasti mengigau ya? Kapan ayah pernah memukul ibu? Kamu pasti mimpi buruk. Ayah dan ibu kan biasanya cuma bercanda. Iya, kan? Ayo, cepat bilang pada kakek dan nenek kalau tadi itu cuma bercanda." Baskara berkata demikian sambil mengulurkan tangan untuk menarik lengan Bima. Bima segera mundur selangkah dan menempel erat di kaki Ayu. Kemudian, anak berusia 5 tahun itu memasukkan tangannya ke dalam saku celana pendeknya yang sudah pudar warnanya. Anak itu mengeluarkan sebuah benda. Itu adalah ponsel lama milik Ayu. Ponsel bekas yang 3 bulan lalu, setelah Ayu ganti ponsel baru, diberikan kepada Bima untuk bermain game tanpa koneksi internet. Pupil mata Baskara bergetar hebat, wajahnya pucat pasi. Tangannya yang terulur ke udara membeku di tempat. Ada satu hal yang tidak Ayu ketahui, Bima tidak hanya belajar menggambar di taman kanak-kanak, tetapi juga belajar cara merekam video dengan ponsel. 3 bulan yang lalu, di malam yang hujan dan penuh petir itu, saat Bima membuka celah pintu kamar, anak itu tidak hanya merekam kengerian itu dengan matanya. Ia menekan tombol rekam di ponsel tua itu. Bima mengangkat ponsel tua itu tinggi-tinggi. Ia tentu tidak tahu cara rumit untuk menampilkan video ke layar LED raksasa di ballroom. Tetapi, ia melakukan tindakan yang paling sederhana. Ia membuka video itu dari galeri, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi dengan layar menghadap keluar. Durasi video itu hanya 17 detik. Gambarnya buram dan bergoyang karena tangan anak itu gemetar. Tetapi suaranya, berkat keheningan malam itu, terekam dengan sangat jelas dan mengerikan. Plak. Suara tamparan yang sangat tajam dan mengerikan, diikuti oleh suara isak, tangis seorang wanita yang sangat ditahan. Lalu, suara geraman rendah Baskara, yang jelas dan penuh kekerasan meledak. Coba saja menangis lagi. Cahaya dari layar ponsel menyinari wajah Bima yang tenang. Dan seorang tamu yang
Berdiri paling dekat dengan anak itu kebetulan seorang kerabat dari pihak mempelai pria yang bekerja di lingkungan hukum melihat dengan jelas video di layar itu dari jarak hanya 2 langkah dan mendengar suara mengerikan itu tanpa ada yang terlewat. Ekspresi wajah kerabat itu berubah drastis dalam 4 detik. Awalnya penasaran melihat anak itu memegang ponsel, kemudian keterkejutan luar biasa setelah melihat isi layar, dan akhirnya raut wajahnya mengeras menjadi ekspresi jijik yang tak bisa disembunyikan. Ia menoleh tajam dan menatap Baskara yang berjongkok di lantai. Seperti melihat tumpukan sampah busuk yang berbau, menyengat, tubuh Baskara membeku seperti batu. Dengan posisi tangan masih terulur, ia bahkan berhenti bernapas, hanya bisa pasrah saat tatapan tajam kerabat itu menusuknya di tempat. Udara di ballroom saat itu juga membeku di bawah titik nol. Tidak ada lagi jalan keluar. Ayah mempelai pria, Bapak Hartono, tidak membuka mulut lagi dan tidak melirik ke arah Baskara. Ia mengalihkan pandangannya, berbalik, dan dengan langkah mantap tanpa keraguan, berjalan menuju meja resepsionis di pintu masuk ballroom. Di sana, tergeletak buku tamu tebal, bersampul kulit dengan nama Arya dan Ratih terukir dengan tinta emas. Bapak Hartono menghampiri, membuka halaman kosong terakhir di buku tamu itu. Ia mengeluarkan pulpen dari saku jasnya, membuka tutupnya, dan membungkuk. Ujung pulpen menggores kertas, menimbulkan suara gesekan ringan. Di dalam ballroom, yang hening seperti kuburan, suara itu terdengar seperti pembacaan putusan hakim, yang khusyuk. Setelah selesai menulis, ia menegakkan tubuhnya dan memasukkan kembali pulpennya ke saku. Lalu, sambil menoleh ke istri dan putranya, ia berkata dengan datar, "Ayo pergi." Larasati mengikuti suaminya dengan ekspresi dingin, suara hak sepatunya menggema. Saat melewati Dewi yang masih linglung, Larasati berhenti sejenak. Ia membuka tas tangan kulit buaya seharga ratusan juta rupiah dan mengeluarkan sebuah amplop putih. Isinya adalah bukti transfer bank untuk mahar senilai 1,5 miliar rupiah yang telah diterima oleh keluarga Wijoyo, sebelumnya sesuai adat. Larasati menjepit amplop itu dengan 2 jari dan meletakkannya di atas punggung. Tangan Dewi yang gemetar, dengan ringan seperti bulu, namun penuh dengan penghinaan yang mendalam. "Uang ini besok pagi akan kami proses secara resmi, melalui pengacara kami untuk gugatan pengembalian. Jangan sampai nanti di depan hakim Anda beralasan tidak pernah diberitahu." Suara Larasati tidak keras, tetapi setiap katanya sedingin es. Amplop itu tidak bertahan sedetik pun di punggung tangan Dewi. Tangannya bergetar begitu hebat sehingga amplop putih itu meluncur di antara jari-jarinya, melayang jatuh ke lantai, dan mendarat di atas gumpalan krim stroberi yang lengket. Keluarga Pratama keluar dari pintu utama ballroom tanpa menoleh ke belakang. Sekalipun begitu keluarga mempelai pria pergi, ballroom itu seolah kehilangan dinding penopangnya, memicu reaksi berantai yang dahsyat. Suara gesekan kursi yang ditarik ke belakang di lantai marmer terdengar riuh di mana-mana. Para tamu dari pihak mempelai pria bangkit dari kursi mereka, meja per meja. Tidak ada yang mengucapkan selamat tinggal pada Dewi, tidak ada yang melirik mempelai wanita yang mengenakan gaun pengantin di atas panggung. Sekitar 200 tamu undangan, seperti air laut yang surut, bergerak cepat dan tegas, menuju pintu keluar dalam keheningan. Dalam waktu kurang dari 3 menit, ballroom yang tadinya penuh sesak menjadi kosong melompong. Yang tersisa, hanyalah hidangan mewah yang belum tersentuh dan puluhan kerabat keluarga Wijoyo, yang saling berpandangan dengan canggung. Dewi berdiri membeku di tempatnya, bibirnya bergetar, matanya kosong. Para sosialita yang sering ia banggakan, saat keluar dari gedung tadi, dengan sengaja, memutari area tempat Dewi berdiri seolah-olah ia membawa wabah menular. Keheningan yang mencekam menyelimuti sisa-sisa keluarga Wijoyo selama sekitar 30 detik. Akhirnya, paman tertua dari pihak ayah yang duduk di meja sudut bangkit, berdiri. Pria ini adalah kakak kandung dari almarhum mertua Ayu, dan penguasa. Sebenarnya di perusahaan desain interior keluarga Wijoyo, ia biasanya pendiam dalam pertemuan keluarga, tetapi sekarang wajahnya menggelap karena amarah yang tertahan. Ia berjalan mendekati Dewi. Dewi, seolah mencoba meraih sedotan terakhir, mengangkat kepalanya. "Kakak, tolong bantu aku, tolong bicaralah pada Pak Hartono. Jelaskan kalau ini semua salah paham. Menantu dari kampung itu, dia menghasut anaknya untuk adik ipar." Paman itu memotong ucapannya dengan tajam, suaranya rendah, tetapi setiap kata yang diucapkannya menusuk syaraf Dewi seperti paku berkarat. "Pak Hartono yang baru saja keluar itu, kau tahu kan perusahaan logistik miliknya adalah klien eksternal terbesar perusahaan kita saat ini?" Dewi menahan napas, matanya bergetar hebat seolah terjadi gempa bumi. "Demi mendapatkan proyek dari mereka, demi memasukkan Ratih ke keluarga itu, kau tahu berapa banyak koneksiku yang kukorbankan.
berapa banyak keuntungan yang kulepaskan? Paman itu menggertakkan giginya, kerutan di wajahnya bergetar, karena marah. Kau hari ini bukan hanya merusak pernikahan putrimu, tamparan yang kau layangkan tadi, telah melenyapkan 40% dari total proyek kita untuk semester depan. Tidak mungkin, Kak. Kalau kita bicara baik-baik lagi dengan Besan. Bicara baik-baik, kau pikir mereka orang bodoh? Paman itu meninggikan suaranya, menunjuk ponsel tua di lantai yang masih memutar video itu, berulang-ulang. Kelakuan anakmu yang hebat itu di rumah, dan keangkuhanmu, menindas menantumu, semua tamu sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mulai besok, pihak Pak Hartono bukan hanya akan memutus proyek, tapi juga semua hubungan bisnis dengan keluarga Wijoyo. Kau dan anak lelakimu yang tidak berguna itu telah menghancurkan keluarga Wijoyo sampai ke akarnya. Setelah mengatakan itu, paman itu mengibaskan lengan bajunya dengan kasar dan berbalik keluar. Saat melewati keponakannya, Baskara, ia tidak melirik sedikit pun. Kerabat Wijoyo lainnya yang melihat itu, segera bangkit dari kursi mereka. Seperti melarikan diri dari api yang menjalar, mereka semua menundukkan kepala dan keluar dari ruangan dengan langkah cepat. Ruangan yang begitu luas itu, seketika hanya diisi oleh suara dingin AC yang berhembus. Dewi tertinggal sendirian di tengah ballroom. Di belakangnya ada meja, hidangan penutup yang berantakan. Di depannya terhampar ratusan kursi kosong. Kebaya ungu mewahnya bergetar ringan ditiup angin AC. Ia akhirnya menyadari ketakutan yang jauh lebih mengerikan daripada pembatalan pernikahan putrinya. Tali penyelamat ekonomi yang telah ia hisap selama 5 tahun terakhir telah putus. Dari sikap pamannya tadi, jelas sudah bahwa dividen dari sahamnya yang secuil itu tidak akan cair sepeser pun mulai bulan depan. Di atas tangga panggung, adik iparnya, Ratih, terduduk lemas. Gaun pengantin rendah mewah seharga 400 juta rupiah itu terseret tak berdaya di lantai, berlumuran debu, krim, dan bercak darah, seperti sekuntum bunga putih yang membusuk dengan cepat. Riasan pengantinnya hancur total, bahkan maskara tahan, air yang mahal pun tak sanggup menahan aliran keputusasaan yang mengalir di pipinya, meninggalkan 2 garis hitam. Ia hanya menatap kosong ke lampu kristal, di langit-langit, seperti boneka kayu yang jiwanya telah direnggut. Siti Rahayu tidak memandang ibu dan anak itu. Sambil menahan rasa sakit dari pecahan kaca yang menusuk lututnya, ia berjalan tertatih-tatih ke loker karyawan, mengambil tasnya. Tas kain usang yang talinya sudah usang karena dipakai selama 4 tahun. Di dalamnya ada baju ganti Bima, sisa lemper yang belum sempat dimakan, dan kartu identitasnya. Kembali ke lobi, ia berjongkok di depan Bima, mengambil tisu basah dari tasnya. Ia dengan teliti membersihkan tangan kecil Bima yang berlumuran krim dan debu. Lalu, ia menarik jaket anaknya, menutup resletingnya sampai ke dagu untuk melindunginya dari hawa dingin ballroom. Bima menerima perlakuan ibunya dengan tenang. Anak itu mengangkat matanya yang jernih, menatap bercak darah di sudut bibir Ayu, dan bertanya dengan suara kecil, yang diwarnai kecemasan, "Ibu, apa Bima salah bicara?" Ujung hidung Ayu terasa perih, matanya langsung memerah, tetapi ia menggigit bibir bawahnya, menelan kembali air mata yang hendak jatuh. Ia menggelengkan kepala, menangkup pipi kecil putranya dengan kedua tangan, dan dengan suara yang paling lembut namun tegas sepanjang hidupnya, ia berkata, "Tidak, Bima tidak salah apa-apa, Bima hanya mengatakan yang sebenarnya." Ia menarik napas dalam-dalam dan memeluk putranya erat, anak yang mengatakan, kebenaran tidak pernah salah. Ayu menggendong Bima, berbalik, dan tanpa ragu mendorong pintu samping ballroom. Mei di Jakarta. Sinar matahari sore pukul 4 menembus pintu kaca, menyinari pipinya. Menyilaukan, tetapi itu adalah kehangatan yang sudah sangat lama tidak ia rasakan. Sambil menggendong anaknya, ia berdiri di lobi hotel dan memesan taksi melalui aplikasi di ponselnya. Sopir taksi bertanya kemana tujuannya. Apartemen di Pondok Indah, tempat ia hidup tertekan selama 7 tahun, melintas di benaknya. Lantai yang ia pel, dengan berlutut selama 7 tahun. Pakaian yang ia cuci dengan tangan selama 7 tahun. Dan kamar tidur neraka yang selalu dipenuhi makian dan suara tamparan. Ke stasiun Gambir, Pak. Ayu terkejut mendengar suaranya sendiri yang begitu tenang. Ia tidak akan kembali ke Pondok Indah. Tempat itu tidak pernah menjadi rumahnya. Tujuannya adalah kampung halamannya di Jawa Tengah. Rumah yang sebenarnya, tempat ibunya yang tercinta berada. Tempat yang selama 7 tahun selalu dihina oleh ibu mertuanya sebagai kampung udik. Taksi memasuki jalan tol dalam kota. Permukaan jalan yang basah oleh sisa hujan, memantulkan cahaya matahari terbenam seperti cermin yang retak. Begitu Ayu mendudukkan Bima di kursi belakang, ponsel di dalam tasnya bergetar hebat. Ia mengeluarkannya dan memeriksa layar. 9 panggilan pertama semuanya dari nomor ibu mertuanya, Dewi. Ayu menekan tombol tolak tanpa melihat 2 kali.
Panggilan ke-10 hingga ke-13 dari adik iparnya, Ratih. Ia tetap menolak panggilan itu tanpa mengubah ekspresinya. Panggilan ke-14, nama Mas Baskara muncul di layar. Ibu jari Ayu berhenti di atas tombol merah selama sekitar 2 detik. Setelah berpikir, sejenak, ia menekan tombol hijau dan menempelkan telepon ke telinganya. Dari seberang, suara terengah-engah Baskara langsung terdengar. Selama 7 tahun, ini adalah pertama kalinya Ayu mendengar kepanikan yang begitu besar dalam suaranya. Namun, kata-kata yang ia ucapkan selanjutnya membekukan sisa. Kehangatan tipis di sudut hati Ayu menjadi serpihan es yang hancur. Berkeping-keping. Kamu di mana sekarang? Baskara terengah-engah, meluapkan kejengkelan yang sangat marah. Cepat hapus video di ponsel yang dipegang Bima itu. Kamu dengar, tidak? Hapus sampai tidak bisa dipulihkan. Malunya hari ini sudah cukup. Pak De juga marah besar. Kalau sampai kamu unggah video itu atau bicara sembarangan di manapun, awas kamu. Ayu hanya mendengarkan dengan dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan Ayu membuat Baskara salah mengira bahwa ia takut seperti biasanya. Selama 7 tahun terakhir, dan ia tanpa ragu menunjukkan sifat aslinya yang kasar. Kamu pikir bisa lari? Cepat bawa Bima pulang ke Pondok Indah sekarang juga. Dasar perempuan kampung bodoh, bagaimana caramu mendidik anak sampai dia berani berbohong di depan semua orang tua? Dengar baik-baik, tanpa uang yang kuberikan, setiap bulan, kamu bahkan tidak akan bisa menyewa kamar kos. Sekarang juga, pulang, bersujud di lantai, minta maaf, dan hapus video itu tanpa jejak. Kalau begitu, akan kuizinkan kamu tetap tinggal di rumah ini. Kalau tidak, kamu akan kuusir, hanya dengan baju di badan. Dan jangan harap bisa menyentuh sehelai rambut pun dari Bima. Ia sama sekali tidak menanyakan, apakah pipimu baik-baik saja. Ia masih dengan sikap sombongnya yang merendahkan, menggunakan uang dan hak asuh anak sebagai senjata untuk mengendalikan istrinya yang telah ia injak-injak. Ayu menoleh, menatap Bima yang tertidur pulas di pangkuannya. Tangan kecil anak itu masih menggenggam erat ponsel tua dengan layar yang penuh goresan. Mas Baskara, Ayu akhirnya membuka mulut. Suaranya sangat rendah, tetapi dingin, dan membeku tanpa celah. Kamu masih belum sadar juga. Di seberang telepon, Baskara terdiam sejenak. Ia tampak terintimidasi oleh ketenangan Ayu yang tidak normal. Video itu sekarang bukan hanya ada di ponsel tua itu. Ayu menatap pemandangan di luar jendela dan berkata dengan jelas, kata per kata. Tadi di lobi hotel saat menunggu taksi, aku sudah mencadangkannya ke cloudku, dan sudah kukirim sebagai lampiran bukti ke email kantor pengacara spesialis perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perempuan gila, Baskara benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ketakutan yang luar biasa membuatnya suaranya pecah. Beraninya kamu mencari pengacara? Sudah, gila kamu? Mulai sekarang, masalah pembagian harta Gonogini dan hak asuh Bima, bicarakan saja melalui pengacaraku. Nada bicara Ayu begitu datar, seolah menanyakan kabar orang lain. Jangan telepon aku lagi. Suaramu membuatku mual. Setelah selesai berbicara, sebelum Baskara sempat meluapkan kemarahannya yang tak berdaya seperti binatang buas, Ayu tanpa ampun menekan tombol putus. Kemudian, dengan jari-jari yang bergerak cepat, ia memasukkan nomor Baskara, Dewi, dan Ratih ke dalam daftar blokir. Ia membuka aplikasi browser di ponselnya, dan mengetik beberapa kata di kolom pencarian. Layar berganti, dan ia menyentuh tautan paling atas. Itu adalah situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di luar jendela mobil, hutan beton. Jakarta melesat ke belakang dengan cepat, menjauh hingga tak terlihat. 6 bulan kemudian, ruang sidang CBU Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruangan itu terasa pengap dan menyesakkan karena pendingin udara yang terlalu dingin. Siti Rahayu duduk di kursi penggugat. Mengenakan atasan rajut berwarna krem yang rapi. Rambutnya dipotong pendek dan wajahnya tampak jauh lebih segar daripada setengah tahun yang lalu. Hakim sedang membacakan putusan akhir gugatan cerai antara penggugat Siti Rahayu melawan tergugat Baskara Wijoyo. Di sisi kiri kursi pengunjung, duduk ibu mertuanya, Dewi, dan adik iparnya, Ratih. Hanya dalam waktu setengah tahun, Dewi tampak menua 10 tahun. Sikap angkuhnya sebagai sosialita lenyap tak berbekas. Rambut putihnya yang mulai tumbuh tidak terawat dan menempel lepek di kulit kepalanya. Ratih mengenakan masker hitam dan topi, menenggelamkan tubuhnya di kursi, berusaha menghindari tatapan orang. Sementara itu, di sisi kanan kursi pengunjung, hanya ada satu orang yang duduk, ibu kandung Ayu. Seorang ibu tua berusia 60 tahun yang datang dari Jawa Tengah, menempuh perjalanan 4 jam dengan bus. Mengenakan jaket tebal bermotif bunga, sederhana, ibu itu memegang erat sebuah kantong plastik transparan dengan kedua tangannya.
Di dalamnya ada 3 buah kue onde-onde, jajanan kesukaan Ayu sejak kecil. Ibu tua itu tidak mengerti satupun istilah hukum yang rumit, tetapi dengan matanya yang bengkak karena menangis, ia tidak pernah melepaskan pandangannya dari wajah putrinya. Suara hakim yang berat menggema di ruang sidang yang sepi. Berdasarkan hasil persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah retak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Memutuskan, pertama, mengabulkan gugatan cerai penggugat Siti Rahayu terhadap tergugat, Baskara Wijoyo. Kedua, menetapkan hak asuh anak bernama Bima Wijoyo kepada penggugat Siti Rahayu. Ketiga, terbukti bahwa tergugat Baskara Wijoyo selama masa perkawinan telah berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang berat. Hakim berhenti sejenak setelah membaca sampai di situ. Di kursi tergugat, Baskara menundukkan kepala dalam-dalam, menggaruk-garuk tepi meja hingga buku-buku jarinya memutih. Di layar besar di ruang sidang, video 17 detik yang direkam Bima telah diputar sebagai barang bukti utama. Bukan hanya itu, pengacara Ayu, melalui prosedur hukum yang sah, telah mengumpulkan dan menyerahkan seluruh rekam medis Ayu dari 2 rumah sakit yang berbeda di area Jakarta Selatan selama 3 tahun terakhir. Totalnya 7 kali. Dalam surat keterangan dokter, setiap kali tertulis luka memar akibat jatuh karena kurang hati-hati. Dari hasil röntgen, 2 di antaranya menunjukkan adanya retak halus pada tulang rusuk. Ditambah dengan bukti video yang tak terbantahkan, fakta KDRT tidak dapat disangkal lagi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tergugat Baskara Wijoyo diwajibkan membayar uang ganti rugi kepada penggugat Siti Rahayu sebesar 1,2 miliar rupiah. Keempat, tergugat Baskara Wijoyo diwajibkan memberikan nafkah anak sebesar 15 juta rupiah setiap bulan kepada penggugat hingga Bima Wijoyo mencapai usia dewasa. Kelima, mengenai gugatan pengembalian harta yang diajukan penggugat. Hakim membalik lembaran berkas. Itu adalah laporan transaksi bank setebal 50 halaman yang diserahkan oleh pengacara Ayu di tahap akhir persidangan. Selama 7 tahun masa perkawinan, jumlah uang yang ditransfer oleh penggugat Siti Rahayu ke rekening pribadi Dewi Suryo untuk biaya hidup mencapai total 470 juta rupiah. Setelah diverifikasi, terbukti bahwa seluruh dana tersebut berasal dari harta pribadi bawaan penggugat sebelum menikah. Oleh karena itu, majelis hakim mengabulkan gugatan pengembalian tersebut dan memerintahkan Dewi Suryo untuk mengembalikan seluruh jumlah tersebut dalam waktu 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Begitu angka 470 juta rupiah disebutkan, Dewi di kursi pengunjung tersentak dan mengeluarkan suara seperti binatang. Ia ingin sekali bangkit dan berteriak, tetapi petugas pengadilan di sebelahnya memberinya tatapan peringatan yang tajam, sehingga ia hanya bisa menggigit bibir bawahnya dan gemetar hebat. Pembacaan putusan telah selesai. Hakim menutup berkas dan menyatakan sidang ditutup. Perintah singkat dan jelas itu telah memutus rantai besi yang membelenggu tulang dan daging Ayu selama 7 tahun terakhir. Ayu bangkit dari kursinya, membungkuk hormat kepada majelis hakim. Lalu, ia berbalik dan menatap ibunya yang duduk di kursi pengunjung. Ibunya, dengan wajah sudah basah oleh air mata, melambaikan kantong plastik berisi onde-onde dengan tangannya yang bengkak. Saat berjalan keluar dari gerbang pengadilan, Ayu tidak sekalipun menoleh ke belakang untuk melihat keluarga Wijoyo. Kehancuran keluarga Wijoyo jauh lebih tragis dan dahsyat dari yang Ayu perkirakan. Pernikahan yang dibatalkan hari itu, seperti kepakan sayap, kupu-kupu, telah memicu badai mengerikan yang mencabut keluarga itu sampai ke akarnya. Perusahaan logistik keluarga Pratama, seperti yang sudah diperkirakan oleh Paman Baskara, membatalkan semua kontrak dengan perusahaan desain interior keluarga Wijoyo keesokan harinya. Tidak hanya itu, Bapak Hartono dengan lihai menyebarkan masalah dasar keluarga yang busuk itu di pertemuan golf dan acara makan malam dengan para petinggi perusahaan sejenis. Di dunia bisnis Jakarta di mana koneksi dan reputasi adalah segalanya, satu ucapan dari seorang sekelas Pak Hartono sama saja dengan vonis mati bagi keluarga Wijoyo. Paman Baskara memanfaatkan situasi ini untuk bertindak. Dalam rapat umum, pemegang saham luar biasa yang segera diadakan, dengan alasan menutupi kerugian besar yang dihadapi perusahaan, ia mengusulkan dan berhasil meloloskan agenda untuk membeli kembali secara paksa saham secuil milik Dewi dengan harga di bawah nilai nominal. Harga pembelian per lembar saham dipangkas habis-habisan hingga hanya seperempat dari nilai sebenarnya. Dewi berguling-guling di lantai ruang rapat sambil berteriak, tetapi tidak ada gunanya. Paman itu segera memanggil petugas keamanan, dan Dewi dilempar keluar dari gedung perusahaan seperti barang rongsokan. Dengan demikian, sumber uang terakhir dan paling vital yang dipegang erat oleh ibu mertuanya telah putus total. Namun, mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai.
Salah satu dari 3 apartemen atas nama Dewi di Jakarta Selatan. Kebetulan, masa sewanya berakhir 2 bulan yang lalu. Saat masa sewa berakhir, pemilik harus mengembalikan seluruh uang jaminan yang besar kepada penyewa. Tetapi Dewi, untuk memuaskan kesombongannya dengan membeli barang-barang mewah dan mendanai persiapan pernikahan mewah putrinya, telah menghabiskan semua uang jaminan itu. Tidak ada sepeser pun uang tunai ratusan juta rupiah yang tersisa untuk dikembalikan. Penyewa yang marah melayangkan gugatan pengembalian uang jaminan dan segera mengajukan permohonan sita lelang atas properti tersebut. Pada hari berita bahwa apartemen itu masuk dalam daftar lelang pengadilan, Dewi terbaring seperti mayat di sofa ruang tamu apartemen Pondok Indah. Di atas meja kaca, tidak ada lagi teh mahal atau kue impor seperti dulu. Hanya ada sebuah buku tamu dari hari pernikahan yang ia bawa pulang. Di halaman belakangnya, kalimat yang ditulis oleh Bapak Hartono masih membekas seperti luka. Karena perbedaan nilai-nilai mendasar antara kedua keluarga, semua proses yang berkaitan dengan pernikahan ini dibatalkan terhitung sejak hari ini. Tinta pulpen itu sudah lama mengering, tetapi kalimat itu menusuk mata Dewi, seperti luka tusukan mengerikan yang tidak akan pernah bisa dijahit. Baskara juga jatuh terpuruk. Skandal KDRT dan perceraian yang mengerikan menyebar di perusahaannya. Ia diaudit oleh atasan, dan akhirnya dimutasi ke posisi yang tidak penting dengan alasan mencemarkan citra perusahaan. Gajinya dipotong sepertiga, dengan kewajiban membayar nafkah anak 15 juta rupiah setiap bulan. Kemampuannya untuk memberikan uang bulanan 12 juta rupiah kepada ibunya sudah lama hancur, dan adik iparnya, Ratih, setelah pernikahannya dibatalkan, kembali membawa barang-barangnya ke apartemen Pondok Indah. Ia tidak pernah lagi keluar untuk mencari pekerjaan. Setiap hari ia mengurung diri di kamar sempitnya, menutup tirai tebal, tidak membiarkan secercah cahaya pun masuk. Profilnya di aplikasi kencan yang sering ia gunakan sudah lama dihapus. Di sudut paling dalam lemarinya teronggok tumpukan kain lap kotor. Itu adalah sisa-sisa gaun pengantin Renda buatan tangan seharga 400 juta rupiah. Pada malam pertama setelah pulang, Ratih mengambil gunting dapur dan, sambil berteriak, seperti binatang buas, merobek gaun itu menjadi ribuan keping. Sekarang, potongan-potongan kain itu tergeletak di kegelapan, seperti perbantua yang berbau busuk, menebarkan aroma keputusasaan yang pekat. Ayu tidak tinggal di Jakarta. 4 hari setelah putusan disahkan, ia memegang tangan Bima, menarik 2 koper sederhana, dan naik kereta api menuju Jawa Tengah. Dengan sebagian uang ganti rugi yang ia dapatkan, ia menyewa sebuah apartemen 2 kamar yang sederhana, namun bersih dan terang di sebuah kompleks perumahan di kotanya. Uang sewa sebesar 80 juta rupiah, sisa uang ganti rugi, dan 470 juta rupiah yang berhasil ia sita dari rekening Dewi, tidak ia sentuh sepeser pun. Semuanya ia masukkan ke dalam rekening tabungan pendidikan atas nama Bima. Ayu mendapatkan pekerjaan kembali sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan desain interior di kota itu. Jam kerja dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, 5 hari seminggu, dengan gaji 5 juta rupiah. Jumlah ini mungkin hanya cukup untuk membayar biaya perawatan apartemen beberapa bulan di Jakarta, tetapi, di kampung halamannya, jumlah itu berbeda. Cukup untuk ia dan Bima makan kenyang, setiap hari, membayar tagihan tepat waktu, dan bahkan menyekolahkan Bima ke les taekwondo yang sangat ia inginkan. Setiap pagi, Ayu mengantar Bima ke taman kanak-kanak dengan sepeda bekas yang ia beli seharga 300.000 rupiah. Udara bulan Maret di kotanya beraroma bunga melati yang lembut. Angin sepoi-sepoi yang membawa aroma tanah dan tumbuhan itu sangat berbeda dengan angin dingin dan tajam yang berhembus di antara gedung-gedung pencakar langit di Jakarta. Suatu pagi, setiap kali Ayu mengayuh pedal, rantai sepeda mengeluarkan suara klik-klik yang ceria. Bima, yang duduk di kursi anak di belakang sambil mengenakan helm, memegang onde-onde hangat di tangannya dan tiba-tiba berkata, "Ibu, langit di sini tinggi sekali." Tangan Ayu yang memegang stang sepeda berhenti sejenak. Ia tidak menoleh ke belakang. Sebaliknya, saat lampu lalu lintas di depan berubah merah dan ia mengerem, ia diam-diam mengangkat kepala dan memandang langit, seperti kata putranya, "Memang benar, langit di kampungnya sangat tinggi, tidak ada gedung-gedung." Pencakar langit yang memotong pandangannya secara brutal. Hanya ada langit biru, jernih yang terbentang luas tanpa penghalang. Sambil menatap langit biru itu, Ayu tiba-tiba sadar, ia sama sekali tidak bisa mengingat apa warna langit-langit kamar di apartemen Pondok Indah tempat ia terkurung selama 7 tahun. Makian yang memekakkan telinga, suara tamparan, pecahan kaca, dan isak tangis yang harus ia telan di bawah selimut. Semua, serpihan neraka itu, bersama dengan langit-langit apartemen sialan itu, telah
dibuang selamanya sebagai sampah dari dunia yang berbeda. 4 bulan setelah pindah, di suatu sore di awal musim kemarau, Ayu sedang mengangkat jemuran kering di balkon. Ponsel di saku celananya bergetar. Ia mengeluarkannya, sebuah nomor tak dikenal dari Jakarta dengan ID penelepon yang disembunyikan muncul di layar. Ia menekan tombol jawab. Halo, dengan siapa? Tidak ada jawaban langsung dari seberang. Hanya terdengar suara napas yang sangat berat dan tertahan. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara wanita yang serak dan pecah, nyaris tak dikenali, seolah-olah pita suaranya robek karena menangis berhari-hari tanpa henti. Mbak, ini aku. Itu adalah adik iparnya, Ratih. Tangan Ayu yang memegang ponsel tidak bergetar, sedikit pun. Di wajahnya, tidak ada simpati, bahkan tidak ada gelombang emosi, sekecil apapun. Ia hanya mendengarkan dalam diam. Mbak, di seberang telepon, Ratih akhirnya tidak tahan lagi dan meledak dalam tangis pilu. Maafkan aku. Waktu itu di pernikahanku, seharusnya aku menghentikan ibu. Seharusnya aku, dengan cara apapun, mencegah perbuatan gila ibu. Tamparan yang dilayangkan Dewi hari itu bukan hanya menghancurkan martabat Ayu sebagai menantu. Tamparan itu juga telah memutus tali emas satu-satunya, kesempatan bagi Ratih untuk mengubah nasibnya. Terjebak setiap hari dengan ibunya yang sudah seperti orang gila dan di rumah yang seperti bom waktu, entah kapan akan disita. Dalam penderitaan yang menggerogoti tulangnya, Ratih akhirnya menyadari dengan sangat dalam, perbuatan mengerikan apa yang telah ia biarkan terjadi hari itu. Ayu berdiri di balkon apartemennya sambil memegang ponsel. Angin senja yang sejuk berhembus. Di jemuran, tergantung kemeja krem dan celana pendek katun biru, milik Bima yang telah ia cuci hingga kering dan wangi. Pakaian itu, melambai-lambai lembut ditiup angin, menebarkan aroma lemon yang segar. Ia menatap celana pendek biru kecil itu dan berpikir sejenak, tidak ada kemarahan, tidak ada pula rasa puas karena balas dendam. Di dalam hatinya, yang ada hanyalah padang gurun yang sunyi tanpa angin. Akhirnya, ia berkata ke telepon dengan suara yang sangat dingin, tanpa sedikit pun emosi. Ratih, orang yang merusak pernikahanmu hari itu, bukan Bima yang mengatakan kebenaran, bukan juga aku yang ditampar. Siapa yang telah melemparkan semua itu ke dalam selokan? Kau sendiri tahu lebih baik dari siapapun. Setelah mengatakan itu, sebelum Ratih sempat merengek lebih jauh, Ayu langsung memutus telepon, dan tanpa ragu, ia memasukkan nomor baru itu ke dalam daftar blokir. Di bawah balkon, ada jalan setapak indah yang dinaungi pohon-pohon rindang. Seorang pedagang buah yang mendorong gerobak penuh melon dan jeruk segar lewat perlahan. Roda kayu yang berputar di atas semen mengeluarkan suara gemeretak yang menyenangkan. Ayu memasukkan ponselnya ke saku celananya. Ia berbalik, membuka pintu kaca balkon, masuk ke ruang tamu, dan berjalan menuju dapur. Untuk menghangatkan segelas susu untuk Bima sebelum tidur. Seiring langkahnya, lampu sensor di pintu depan menyala, menerangi area rak, sepatu dengan cahaya kuning yang hangat dan nyaman. Di lantai yang bersih tanpa debu, hanya ada 2 pasang alas kaki yang tertata rapi, sepasang sepatu kets putih milik Ayu yang sudah usang, namun bersih, dan sepasang sandal jepit kecil milik Bima. Itu sudah cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Sebuah malam yang sangat sunyi dan damai.